Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah cybercrime. Nama saya Gilang Pralaya, NIM 1910800 2005 4A1 dari kelas pagi. Baik, langsung saja kita mulai, teman-teman. Mungkin banyak di antara kita yang belum paham atau bahkan sudah paham dan sadar akan pelaku kejahatan di dunia maya, termasuk mereka yang kelihatannya aman-aman saja ketika duduk di sofa ruangan atau santai di kamar sambil bermain media sosial. Karena kejahatan cybercrime tidak mengenal waktu dan tempat. Sungguh mengerikan bila kejahatan ini terjadi pada diri kita dan pelaku pencuri dapat mencuri data atau aset penting untuk disalahgunakan. Rumusan masalah bisa kita lihat, teman-teman. Apa itu cybercrime? Apa saja jenis tindakan cybercrime dan bagaimana cara menangani dan meminimalisir kejahatan cybercrime? Dalam arti sempit, pengertian cybercrime adalah tindakan ilegal yang ditunjukkan untuk menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh suatu sistem komputer. Dan kejahatan dunia maya ini dapat dilakukan dengan berbagai cara dan beragam tujuan. Kejahatan ini umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengerti dan menguasai bidang teknologi informasi berikut, yaitu seperti orang IT, hacker, atau mungkin bisa saja orang awam yang belajar otodidak mengenai hacking dan lain sebagainya. Jenis-jenis cybercrime: pencurian data, akses ilegal, carding, hacking, dan cracking. Contoh bisa kita lihat kejahatan cybercrime atau kejahatan tindak kriminal, yaitu carding adalah penyalahgunaan kartu kredit, kegiatan berbelanja menggunakan nomor atau ID card orang lain. Seperti yang bisa kita lihat, contoh kasusnya adalah Polda Jatim mengungkap kasus carding atau pembobolan kartu kredit yang berkedok sebagai usaha travel. Polisi telah mengamankan 3 orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial SG, FD, dan MR. Pelaku tersebut menjalankan bisnis travel dengan mengelola akun bernama @tiket_kekinian di Instagram. Mereka menawarkan tiket perjalanan murah baik domestik maupun luar negeri. Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 1 unit device merek iPhone, 3 laptop, 3 buku tabungan BCA, 4 kartu ATM BCA, 1 akun Instagram @tiket_kekinian, 2 unit laptop, ATM Platinum, buku rekening BCA, 1 telepon, dan 1 akun Facebook. Mereka dijerat pasal 32 ayat 1, pasal 48 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik, pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 56 KUHP. Selanjutnya, contoh kasus hacking merupakan aktivitas menerobos program komputer milik orang lain atau dengan sebutan hacker biasanya memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu dan terobsesi mengamati keamanannya. Kapolda Jatim Irjen Pol Niko Afinta mengungkapkan aksi kedua tersangka tersebut diketahui tim penyidik di Reskrimsus Polda Jatim pada 1 Maret 2021 di salah satu kamar hotel di Surabaya Selatan. Terungkap inisial yaitu SVR penyebar scam-pic dan MSBSB pembuat scam-pic. Sedangkan korbannya adalah orang yang mengisi data pribadinya ke dalam scam-pic atau website tersebut, khususnya warga negara Amerika, kata Niko. Kedua tersangka mengaku membuat website palsu secara otodidak, beraksi dari Mei tahun sampai akhirnya dibekuk polisi. Menurut Niko kepada media, tersangka membuat 14 website palsu kemudian mengirim SMS berisi tautan web palsu itu ke banyak nomor warga Amerika. Kedua tersangka diganjar pasal 32 ayat 2, pasal 48 ayat 2 UU RI nomor 19 tahun 2016. Untuk hukumannya dengan hukuman 9 tahun penjara dan atau denda paling banyak 3 miliar. Selanjutnya adalah kasus akses ilegal. Membuka atau masuk ke akun orang lain tanpa izin dan sengaja merupakan suatu tindakan kejahatan di dunia maya. Akun yang telah dibobol
pelaku sangat mungkin membuat pemiliknya mengalami kerugian. Contohnya misalnya kita menggunakan akun Instagram teman kita tanpa seizin atau memberitahu teman kita dahulu. Baiklah, ini contoh kasusnya. Tersangka kita amankan pada tanggal 30 Juni 2018 sekitar jam setengah 11 daerah Jakarta Timur, Kramat Jati. Ujar Kapsudit 2 Tindak Pidana Cyber Bareskrim Kombes Pol Asep Syarifuddin saat konferensi pers di Direktorat Tindakan Pidana Cyber Bareskrim Polri Jakarta Pusat Jumat. Asep menegaskan pihaknya telah menyita barang bukti dan menangkap barang bukti tersebut antara lain 1 buah ponsel, memory card micro 16, dan 2 SIM card yang digunakan dalam kejahatannya. Tersangka disangka melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE pasal 46 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3, pasal 30 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 dan atau ayat 3 dan pasal 648 ayat 1, pasal 32 ayat 1 dan pasal 49. Di undang-undang tersebut diterangkan nomor 11 tahun 2008 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Bagaimana cara menangani cybercrime ini, teman-teman? Yang pertama bisa kita lihat di slideshow. Jangan gunakan software bajakan, jangan membagikan sembarangan info pribadi Anda ke sosmed atau ke media sosial ya. Abaikan lampiran surat elektronik dan URL yang bersifat mencurigakan. Pasang perangkat keamanan selalu up to date, menggunakan data encryption, selalu periksa data bank dan data kartu kredit secara teratur, backup data-data Anda yang sangat penting secara rutin. Dan apa yang dimaksud jangan gunakan software bajakan? Seringkali kita menggunakan software bajakan yang akan nanti menimbulkan virus atau data-data yang tidak bisa dideteksi oleh Windows security kita. Dan jangan bagikan sembarangan info pribadi ke media sosial atau orang lain supaya informasi pribadi kita tidak jatuh ke tangan yang salah dan bisa disalahgunakan oleh orang lain. Sekian, terima kasih presentasi saya Gilang Pralaya kelas 4A1 pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.